Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 23173087. Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka. Kepada yang terhormat, dosen pengampuh mata kuliah adaptik, yaitu Ibu Rosti, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya menjelaskan tugas video yang berjudul Tujuan dan Saran Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termaksud anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama di lingkungan sekolah yang sama tanpa diskriminasi. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menghargai keberagaman, dan memfasilitasi setiap siswa agar mencapai potensi maksimalnya. Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi hambatan fisik, sosial, atau psikologis yang dapat menghalangi partisipasi dan pembelajaran siswa. Adapun ciri-ciri pendidikan inklusif, yang pertama yaitu aksesibilitas. Sekolah harus dapat diakses oleh semua siswa, baik dari segi fisik maupun kurikulum. Yang kedua yaitu adaptasi kurikulum. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif. Semua siswa dilibatkan secara penuh dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keempat yaitu pelatihan guru. Guru diberikan pelatihan untuk mendukung kebutuhan seragam siswa. Yang kelima yaitu kerjasama komunitas melibatkan orang tua, masyarakat, dan tenaga ahli untuk mendukung keberhasilan siswa. Pendidikan inklusif berakar pada Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 yang menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang mencakup semua individu tanpa terkecuali. Di Indonesia pula, konsep ini diatur dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman dan memastikan semua anak, termaksud anak berkebutuhan khusus (ABK), mendapatkan hak yang setara dalam belajar. Secara umum, berikut adalah tujuan utama pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu menyediakan akses pendidikan untuk semua, memberikan kesempatan kepada setiap anak, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau latar belakangnya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi individu secara maksimal, membantu setiap siswa, termaksud siswa dengan kebutuhan khusus, mencapai potensi terbaiknya dengan sesuai kemampuan, bakat, dan minat mereka. Yang ketiga yaitu mengurangi diskriminasi, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan kesetaraan dan keadilan, menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata,
sehingga setiap siswa mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang kelima yaitu meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Mendorong siswa untuk memahami, menghormati, dan menghargai perbedaan di antara mereka, baik dari segi fisik, budaya, maupun kemampuan. Yang keenam yaitu mendorong partisipasi sosial, membantu siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan akademik bersama teman-temannya, sehingga mereka dapat merasa diterima dan dihargai. Yang ketujuh yaitu membantu generasi yang inklusif dan empati, melahirkan generasi yang mampu hidup berdampingan dengan orang lain tanpa prasangka, serta memiliki empati dan rasa hormat terhadap orang yang berbeda dengan mereka. Dengan pendidikan inklusif, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu kebijakan yang kuat dan mendukung pemerintah perlu menguatkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Misalnya, dengan alokasi anggaran khusus untuk pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan implementasi. Sekolah wajib mengintegrasikan prinsip inklusif dalam visi dan misinya. Yang kedua yaitu pelatihan guru. Memberikan pelatihan berkala kepada guru tentang metode pengajaran inklusif, manajemen kelas, dan pendekatan berbasis kebutuhan individu siswa. Melatih guru untuk mengenali kebutuhan khusus siswa dan membantu rencana pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas pendukung. Membangun fasilitas yang ramah untuk semua, seperti akses bagi pengguna kursi roda, alat bantu belajar untuk siswa tunanetra atau tunarungu, dan ruang belajar yang fleksibel. Menyediakan tenaga pendamping atau asisten guru bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penerapan pendidikan inklusif melalui sosialisasi dan kampanye. Mengedukasi siswa dan keluarga lainnya agar menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perbedaan. Yang kelima yaitu adaptasi kurikulum, mengembangkan kurikulum dan inklusif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan individu siswa. Memastikan bahwa materi pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa, termaksud melalui teknologi atau media alternatif. Yang keenam yaitu kolaborasi multidisiplin, melibatkan ahli seperti psikolog, terapis, atau konselor untuk mendukung perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Mendorong kerjasama antara sekolah untuk berbagi praktik terbaik dalam pendidikan inklusif.
Yang ketujuh yaitu evaluasi dan pemantauan secara rutin. Mengevaluasi penerapan pendidikan inklusif untuk mengidentifikasi tentang dan mencari solusi yang tepat. Memberikan penghargaan kepada sekolah atau guru yang berhasil menerapkan pendidikan inklusif dengan baik. Penerapan pendidikan inklusif membutuhkan komitmen semua pihak sekolah, pemerintah, guru, siswa maupun orang tua, dan masyarakat agar setiap anak dapat belajar bersama dan berkembang tanpa diskriminasi. Inklusivitas membawa banyak manfaat baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat inklusif. Yang pertama yaitu meningkatkan kesetaraan inklusivitas, memastikan setiap individu tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Hal ini membantu mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Yang kedua yaitu mendorong inovasi lingkungan inklusif yang menerima berbagai perspektif dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Ide-ide baru sering muncul dari interaksi antara orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Yang ketiga yaitu memperkuat rasa kebersamaan dengan menerima dan menghargai perbedaan. Masyarakat dapat menciptakan rasa persatuan dan solidaritas yang lebih kuat. Ini meningkatkan harmoni sosial. Yang keempat yaitu memaksimalkan potensi individu. Inklusivitas memungkinkan semua orang untuk berkembang sesuai kemampuan mereka tanpa dibatasi oleh stigma atau diskriminasi. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis, lingkungan yang inklusif, membuat individu merasa diterima, dihargai, dan diakui, yang berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Yang keenam yaitu memperluas peluang ekonomi. Dalam dunia kerja, inklusivitas meningkatkan produktivitas dan kinerja tim dengan melibatkan semua kelompok. Perusahaan dapat menerima bakat terbaik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketujuh yaitu mengurangi konflik sosial ketika masyarakat inklusif. Ada lebih sedikit potensi untuk ketegangan sosial karena setiap individu merasa dihormati dan memiliki tempat dalam masyarakat. Dengan mengutamakan inklusivitas, kita menciptakan dunia yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan untuk semua. Sejarah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang berupaya untuk memastikan semua siswa, termaksud mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran dalam lingkungan pendidikan reguler.
Berikut adalah garis besar sejarahnya inklusif. Yang pertama yaitu era tradisional. Pemisahan dan diskriminasi sebelum abad ke-20. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali dikecualikan dari pendidikan formal. Mereka dianggap tidak mampu belajar dan sering dimasukkan ke institusi khusus atau diisolasi dari masyarakat. Pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas biasanya diberikan dalam bentuk perawatan, bukan pengajaran. Yang kedua yaitu awal pendidikan khusus abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. 1800-an, Jean Marc Itard dan Edward Seguin mulai mengembangkan metode pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Fokus mereka pada individu dengan keterbatasan intelektual, membuka jalan bagi pendidikan khusus. 1900-an, sekolah-sekolah khusus mulai bermunculan di berbagai negara. Namun, pendekatan ini masih bersifat segregatif karena anak-anak dengan kebutuhan khusus dipisahkan dari anak-anak lainnya. Yang ketiga yaitu awal gerakan inklusif pada tahun 1950 sampai 1970. 1954, Brown If Board of Education di Amerika Serikat menjadi tonggak penting dalam menentang segregasi, awalnya untuk ras, tetapi kemudian meluas ke pendidikan inklusif. 1960-an, aktivis hak-hak penyandang disabilitas mulai menyerukan integrasi anak-anak dengan kebutuhan khusus ke sekolah umum. 1975 di Amerika Serikat, Education for All Handicapped Children (ACT) yang biasa disebut EHA disahkan, yang kemudian menjadi Individuals with Disabilities Education (ACT IDA) pada 1990. Undang-undang ini menjamin pendidikan gratis dan sesuai kebutuhan untuk semua anak dengan disabilitas. Yang keempat yaitu pendidikan inklusif modern. 1980-an hingga sekarang, 1989, Konvensi Hak Anak PBB mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. 1994, Salamanca Statement oleh UNESCO menjadi tonggak penting pendidikan inklusif secara global. Pernyataan ini menyerukan agar sistem pendidikan di seluruh dunia lebih inklusif dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang terpinggirkan. 2006, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) menekankan pentingnya pendidikan inklusif sebagai hak asasi manusia. Yang kelima yaitu pendidikan inklusif di Indonesia. 1977, Indonesia mulai mendirikan sekolah luar biasa, yaitu SLB, untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tetapi pendekatannya masih segregatif. 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
nomor 20 tahun 2003 menyebutkan pendidikan inklusif sebagai salah satu strategi pendidikan nasional. 2009, pemerintah mengeluarkan Permendiknas nomor 70 tentang pendidikan inklusif untuk semua jenjang pendidikan. Saat ini, banyak sekolah di Indonesia mulai menerapkan pendekatan inklusif. Meskipun tantangan dalam hal sumber daya, pelatihan guru, dan stigma masih ada. Pendidikan inklusif telah berkembang dari segregasi menjadi pendekatan yang menghargai keberagaman. Meski masih ada tantangan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif terus meningkat di seluruh dunia. Itu tadi video saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.